Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya Muhammad Rizky Habibullah dari kelas Informatika 04. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas pada pertemuan minggu ketiga pada mata kuliah OAK. Ya. Tugas saya itu menjawab 5 soal yang ada pada classroom yang sudah di-share oleh Pak Yudi. Untuk soal yang pertama yaitu adalah mengapa memory change sangat penting dalam sistem komputer. Memory change ini sangat penting dikarenakan fungsinya yaitu sebagai tempat penyimpanan data sementara yang cepat diakses oleh CPU. Change juga dapat mempercepat kinerja sistem dan mengurangi waktu akses data dan instruksi yang sering digunakan. Karena kecepatan RAM masih lebih lambat dibandingkan kecepatan CPU, Chance berperan dalam menjembatani perbedaan tersebut. Ketika CPU dapat mengambil data dari chance alih-alih RAM, kinerja keseluruhan sistem meningkat, sehingga memungkinkan eksekusi program yang lebih efisien dan cepat. Itu untuk soal yang pertama. Selanjutkan untuk soal yang kedua yaitu apa itu perbedaan antara L1, L2, dan L3 chance. L1 atau level 1 chance ini merupakan chance yang paling dekat dengan CPU. Jadi posisinya itu paling dekat dengan CPU. Berada di dalam core processor L1, chance memiliki kapasitas kecil atau biasanya kilobyte saja, tetapi sangat cepat untuk kinerjanya. Chance ini terbagi menjadi dua, yaitu satu untuk instruksi atau L1E dan satu untuk data yaitu L1D. Yang kedua ada L2 chance. Level 2 chance merupakan lebih besar dari L1 chance, biasanya dalam megabyte, tetapi lebih sedikit lebih lambat. L2 chance dapat terletak di dalam atau di luar core CPU, tergantung arsitektur prosesor. Jadi setiap L2 ini tergantung dari siapa yang membuat dari prosesor tersebut. Bisa entah dari Ryzen ataupun Intel. Dan L2 ini dapat melayani akses dari data L1 chance. Yang ketiga yaitu ada L3 chance atau level 3 chance. Chance tersebut chance terbesar dan paling lambat dibandingkan L1, L2, L3 ini merupakan chance yang terbagi dari beberapa core dalam sebuah prosesor. Biasanya berkapasitas lebih besar, yaitu beberapa megabyte hingga puluhan megabyte. L3 ini digunakan untuk mengurangi akses ke RAM secara langsung jika tidak ditemukan L1 atau L2 di dalamnya. Nah, untuk nomor 2 kurang lebihnya seperti itu untuk jawabannya. Lanjutkan yaitu nomor 3 yaitu jelaskan tentang mapping chance memory. Chance memory adalah teknik yang digunakan untuk memetakan blok memori utama ke dalam chance. Tiga metode utama dalam chance mapping ini adalah ada satu direct mapping, associative mapping, dan set associative mapping. Yang pertama direct mapping. Setiap blok memori memiliki lokasi tetap di chance. Ini sederhana, namun jika banyak blok memori ingin menggunakan tempat yang sama di chance, akan terjadi konflik. Yang kedua, associative mapping. Setiap blok memori dapat ditempatkan ke sembarang lokasi di chance. Ini lebih fleksibel dan mengurangi konflik, namun lebih kompleks dalam pelacakan. Yang ketiga yaitu set associative mapping. Ini merupakan gabungan dari direct dan associative mapping. Chance ini dibagi menjadi beberapa set, dan setiap blok memori dapat ditempatkan di salah satu lokasi di dalam set. Ini mencoba untuk mengurangi konflik tanpa mengorbankan performa yang terlalu banyak. Itu untuk nomor 3. Nomor 4 yaitu jelaskan mengenai algoritma pergantian chance memory. Algoritma pergantian chance memory menentukan blok mana yang akan diganti ketika chance penuh. Beberapa algoritma yang sering dilakukan adalah yang pertama ada LRU atau Least Recently Used. Blok ini yang paling jarang digunakan akan digantikan. Yang kedua ada FIFO, first in, first out.
Blok yang pertama masuk ke change akan digantikan ketika ada blok baru. Yang ketiga ada LRU atau least frequently used. Blok yang paling sedikit diakses akan digantikan. Dan yang terakhir ada random replacement. Blok yang dipilih secara acak untuk digantikan. Metode ini sederhana namun tidak efisien. Itu untuk nomor 4 penjelasannya. Yang untuk nomor terakhir yaitu jelaskan salah satu memori yang Anda digunakan saat ini. Saat ini memori yang sering saya gunakan adalah RAM pada komputer saya sendiri. Sebuah memori sementara yang digunakan untuk menyimpan data dan program yang sedang berjalan di komputer. RAM memiliki akses lebih cepat dibandingkan memori penyimpanan seperti hard drive atau SSD. Namun bersifat volatil, artinya data akan hilang ketika sistem dimatikan. Jadi seperti kalau misalnya laptop kita mati atau komputer kita mati, maka data-data yang sebelumnya kita belum close atau kita belum menyimpannya, maka akan hilang. Gitu. Yaitu RAM juga berperan penting dalam multitasking. Jadi RAM ini juga berperan dalam kita saat program ganti software, misal dari Word ke Chrome atau Chrome ke Word dan lain-lainnya. RAM juga memungkinkan berbagai aplikasi berjalan bersamaan tanpa memperlambat sistem secara signifikan. Jadi RAM juga dapat, kan tadi kan ada penjelasan mengenai multitasking. Jadi RAM juga dapat menjalankan aplikasi secara bersama. Jadi seperti bisa gonta-ganti dan juga bisa menjalankan banyak aplikasi secara bersamaan dan tanpa terjadinya lag ataupun seperti patah-patah. Sekian penjelasan dari 5 soal yang ada pada mata kuliah awak dari Bapak Yudi. Terima kasih sudah memperhatikan. Saya Muhafiz Rizky Habibullah dengan NIM 23115615 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.